Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Menjawab dengan nada acuh tak acuh saat dia menganggukkan kepalanya. Lebih tepatnya aku bergantung pada kemampuanku sendiri. Xiaoyan membalas saat dia melonggarkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu saat ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Guru, saya sudah mencapai tingkat Doze, bukankah sudah waktunya memberi saya teknik Qi?" Yao Lao memutar matanya. Tubuhnya melayang ke dalam gua dan dia perlahan duduk di depan Xiaoyan. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi serius, "Teknik Qi apa yang kamu inginkan?" "Yah, hal yang lebih aneh dari teknik Heaven Tier Qi, yang bisa berevolusi." Xiaoyan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiaoyan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. Yang memiliki dua jenis api surgawi di tubuh mereka. Menatap tampilan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiaoyan juga kaku ketakutan, menelan api surgawi untuk berevolusi. Sialan, Anda bahkan tidak bisa yakin apakah Anda akan dapat mengkonsumsi apinya atau apakah nyala api akan menghanguskan Anda. Pencipta metode Qi ini pasti seorang yang gila. Meskipun teknik ini berbahaya melebihi impian terliar Anda, saya tidak meragukan potensinya. Jika itu benar-benar dikuasai, di benua Doqi, dengan pengecualian beberapa lajang, tidak ada orang lain yang akan menjadi tandinganmu. Yao Lao menghela nafas. Xiaoyan mengangguk, sedikit terpesona dengan potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan seorang doseng tidak akan berani menganggap enteng orang itu. Tentu saja itu hanya jika seseorang tidak terlebih dahulu termakan oleh api surgawi. Mengamati Xiaoyan, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya?" Xiaoyan sedikit menggigil dalam diam. "Perasaan apa yang kamu miliki terhadapnya, karena kamu dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas, kamu harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi perkembanganmu." Menutup wajahnya, Yao Lao menelan ludah dan berkata dengan agak ragu, "Latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Saya tidak tahu kebenaran sebenarnya tentang latar belakangnya. Entah bagaimana, klan Xiao kecil memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak dapat mengisi celah lebar di antara Anda. Kesenjangan status antara kalian berdua benar-benar terlalu besar. Biarpun gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak bisa menyetujuinya dengan cara apapun." Petik 2. Menutup matanya, Xiaoyan menyilangkan kedua telapak tangannya dan memeluknya erat. Benua ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Memiliki kekuatan juga memiliki harga diri. Sebelumnya Anda melihat perilaku Nalan Yanran. Alasan bagaimana dia bisa bertindak begitu angkuh dan bagaimana dia bisa meremehkanmu adalah karena latar belakangnya, kekuatannya lebih besar darimu. Melihat penampilan Xiaoyan, Yao Lao menghela nafas dengan kata-kata yang tulus dan tulus. Kekuatan di belakang Sun Er lebih menakutkan daripada fraksi mistik laut. Karena itu, di mata mereka, kamu hanyalah seekor cacing. Meskipun Anda memiliki bakat luar biasa, mereka tidak mungkin melihat Anda sebagai orang yang penting. Sungguh, selama bertahun-tahun, mereka telah melihat banyak talenta yang sangat berbakat, hanya jika Anda mampu membuat mereka takut akan kekuatan Anda, apakah Anda akan memenuhi keinginan Anda? Petik 2. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan dengan mengangkat bahu, dia bertanya dengan lembut, "Akankah berlatih Flame Mantra memberi saya kekuatan seperti itu?" Sebenarnya, hanya dengan berhasil mempraktikkan Flame Mantra, Anda akan memiliki kesempatan itu. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menatap lagi. Menghela nafas ringan, Xiaoyan menguatkan dagunya. Senyuman gadis anggun di masa lalu muncul perlahan di depan matanya. Tawa seperti lonceng perak melayang di telinganya. "Pilihanmu, kamu akan selalu menjadi muridku dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu karenanya."
Telapak tangan Xiao Yan menopang dagunya saat dia menatap kosong kedua gulungan berkilauan di depannya. Lama kemudian, dia menjilat bibirnya dan mengangkat bahunya dengan malas sambil tersenyum, meskipun aku takut mati, tanpa kekuatan tidak ada kehormatan. Saya menolak untuk mengalami penghinaan yang diberikan Nalan Yanran kepada saya hari itu lagi. Dan tetap saja, meskipun tidak berjalan dengan baik, saya selalu dapat mengubah ke metode Qi lain. Petik 2. Menggelengkan kepalanya, senyum cemerlang menerangi wajah Xiao Yan yang sudah lembut. Di mata Yao Lao yang sedikit merah dan lembab, sosok Xiao Yan bisa terlihat mengulurkan tangannya untuk dengan kuat meraih gulungan hitam itu. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu berubah menjadi aliran informasi yang mengalir langsung ke kepala Xiao Yan. Tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, bukankah Anda masih memiliki teknik Dou? 3 teknik Dou tingkat Xuan cukup untuk menutupi celah dalam metode Anda. Yao Lao tersenyum saat dia menghibur Xiao Yan. Tak lama setelah dia menambahkan peringatan, karena metode Qi Anda lebih rendah dari yang lain, itu juga berarti bahwa tingkat daya tahan Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran di masa depan, Anda harus lebih efisien, tidak ada lagi gerakan yang sia-sia dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh Anda di belakangnya. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat. Petik 2. Xiao Yan mengangguk mengerti, namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan. Karena alasan yang rumit dan beragam. Karena itu, saya ingin membawa Anda dalam perjalanan pelatihan selama lebih dari setahun. Petik 2. Lebih dari setahun. Mendengar ini, Xiao Yan agak ragu-ragu, namun ketika dia memikirkan wanita sombong itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Oke, setahun, biarlah." "Kapan kita pergi?" Petik 2. "Mari kita tunggu 2 bulan." Yao Lao tersenyum dan berkata, "Mengapa menunggu begitu lama?" Xiao Yan bertanya dengan bingung. Karena 1 bulan kemudian adalah waktunya Akademi Jianan untuk mendaftarkan siswa baru dan kamu harus mendaftar. Yao Lao tersenyum ringan saat menjawab. Memutar matanya, Xiao Yan memaksakan senyum dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan di sana?" "Saya tidak kekurangan metode Qi atau teknik Dou, apalagi yang bisa mereka ajarkan kepada saya." Petik 2. "Saya tidak meminta Anda untuk mempelajari sesuatu di sana." Yao Lao memberinya mata saat alisnya berkerut. Merendahkan suaranya, Yao Lao berkata, "Kamu harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Aku sebelumnya telah memperoleh kecerdasan bahwa di Akademi Jianan seharusnya ada jenis api surgawi yang disebut hati yang jatuh api. Api surgawi ini berada di peringkat ke-14 dalam daftar api surgawi. Jika Anda bisa mendapatkan api surgawi ini, Flame Mantra mungkin bisa berkembang." Valen Heart Flame. Xiao Yan dengan lembut membisikkan nama aneh ini pada dirinya sendiri saat matanya berangsur-angsur bersinar. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan perlahan muncul dari gua. Mengikuti jalur gunung, dia dengan diam-diam naik ke puncak gunung dan melihat sekilas untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Akhirnya, menghela nafas lega, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Dengan santai kembali ke klan, Xiao Yan kebetulan bertemu dengan 3 tetua klan yang dengan tergesa-gesa bergegas melewati saat mereka bersamanya di halaman depan. Menjeda langkahnya, Xiao Yan agak bingung dengan wajah suram namun marah dari 3 sesepuh yang baru saja pergi. Siapa yang menyinggung mereka sekarang? Takjub, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menemukan seorang gadis muda berpakaian hijau bergegas keluar dari jalan samping untuk berdiri, ramping dan anggun, di hadapannya. Saat melihat Sun Er yang menggemaskan yang memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Memikirkan kembali apa yang Yao Lao tanyakan di dalam gua, wajahnya menjadi panas saat dia dengan agak bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk bertindak seolah-olah dia sedang berpikir. Sedikit linglung oleh perilaku Xiao Yan yang tidak biasa,
Hanya beberapa saat kemudian Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekor alasan di balik perubahan ini. Mengambil langkah maju, dia dengan lancar melirik Xiao Yan saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang halus. Kedua tangan di punggungnya, dia mencondongkan tubuh ke depan sampai hanya ada 1 sentimeter di antara mereka. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Kakak Xiao Yan, kamu sudah maju ke Douse." Terkejut oleh aroma harum, nafas hangat yang bertiup ke wajahnya, Xiao Yan kehilangan akalnya untuk sesaat. Dengan marah menggelengkan kepalanya untuk mematahkan mantranya, dia dengan kuat memaksa jantungnya yang berdebar kencang. Sambil menepuk kepala gadis muda yang setinggi dia dengan enggan berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan saya mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderungan kesombongan saya?" Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung ke dalam bentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan yang halus dan mulai dengan sungguh-sungguh menghaluskan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Di masa lalu, ketika Xiao Yan diperlakukan seperti ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir 2 kali tentang itu. Namun hari ini, setelah perasaan di hatinya telah diungkapkan oleh Yao Lao, dia sekarang tiba-tiba terganggu oleh gerakan ini. Di dekat jalan ini, klan lain sesekali lewat. Saat melihat Sun Er membantu Xiao Yan merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang halus dan tanpa celah, sehelai rambut hitam halus jatuh di dahinya. Itu menekankan besarnya matanya yang dengan lancar mengembara, pemandangan yang sangat menyentuh. Menatap kosong pada Sun Er, kecepatan napas Xiao Yan secara bertahap meningkat saat tatapannya memanas dengan gairah. "Xiao Yan Gege, kamu, apa yang kamu lihat?" Sun Er diam-diam menggerutu setelah dia menepuk-nepuk lipatan di pakaian Xiao Yan. Dia akhirnya menyadari tatapannya yang penuh gairah, pipinya memerah sebagai tanggapan. Tersadar, wajah Xiao Yan juga berubah menjadi warna merah jambu. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal dari Sun Er. Setelah berpura-pura batuk, dia dengan acuh tak acuh menjawab, "Tidak banyak, hanya saja Sun Er menjadi semakin cantik." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sun Er tidak menjawab dan dengan lembut mendengus. Namun, bibir kemerahannya terangkat membentuk ekspresi senang. "Oh, benar." Mengingat sesuatu, Sun Er tiba-tiba melirik tubuh Xiao Yan lagi sebelum dengan lembut bertanya, "Karena Xiao Yan GG telah maju ke Douse, maka metode Qi juga telah dipelajari." Ekspresi Xiao Yan menegang saat dia dengan malu mengangguk sebagai penegasan. Jari-jarinya yang ramping menekan dagu putih saljunya. Sun Er tertawa riang dan berkata, "Maukah kamu membiarkan Sun Er melihat tingkat metode Qi itu?" Metode Qi hanyalah benda. Selain itu, selama seseorang bekerja keras, bukankah levelnya tidak penting? Xiao Yan menjawab sambil tertawa hampa. Mengamati ekspresi Xiao Yan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er, namun nadanya tetap lembut saat dia berkata, "Xiao Yan GG, biarkan Sun Er melihatnya." Di Sun Er yang keras kepala, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya saat dia mengulurkan tangan. Sesaat kemudian, cahaya kuning muda yang lemah muncul. "Xiao Yan GG, apakah ini teknik terbaik yang kamu bicarakan?" Menatap cahaya kuning muda yang seolah-olah akan padam setiap saat, wajah Sun Er berubah sedikit tidak sedap dipandang. Bibir kemerahannya mengerucut, menunjukkan kemarahan di hatinya. Xiao Yan tertawa canggung, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. "Anda jelas tahu bahwa jika Anda memiliki metode Qi tingkat tinggi pada tahap awal, sudah jelas bahwa itu akan menguntungkan pelatihan masa depan Anda. Namun Anda menolak saya." Sun Er tidak mencoba memberi Anda amal. "Skenario kasus terburuk, Anda bisa mengembalikan metode Qi ketika Anda mendapatkan yang lebih baik. Namun, sekarang Anda berlatih metode Qi tingkat terendah, bukankah ini untuk membuat saya kesal?" Mata Sun Er terbuka lebar saat dia memelototi Xiao Yan dengan marah. Bulu matanya yang panjang berkilau karena kelembapan.
Mampu membuat Sun Er yang manis menggunakan cara bicara ini, mungkin untuk membayangkan betapa Sun Er bingung dan marah pada tindakan Xiao Yan. Saat matanya tertuju pada Sun Er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala berharap jawaban darinya, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah, "Kita telah hidup bersama selama 10 tahun, apakah kamu masih tidak mengerti saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjadi tipe orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan sebaliknya berlatih metode Qi tingkat terendah seperti orang bodoh?" Petik 2. Tapi metodemu, tidak diragukan lagi adalah tingkat Huang rendah, aku bisa merasakannya. Sun Er bersikeras setelah mendengar jawaban Xiao Yan, meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit mereda. Sebuah buku tidak bisa dinilai dari sampulnya. Saat ini tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda secara detail tentang alasannya, tetapi suatu hari nanti, Anda akan mengerti. Aku yang sekarang pasti tidak membiarkan emosiku mengaburkan penilaianku, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Betulkah? Menatap ekspresi serius pada Xiao Yan, Sun Er merenung untuk beberapa saat sebelum dengan ragu bertanya sekali lagi. Ya, itu benar. Tentu saja itu benar, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Khawatir dia akan terus bertanya tentang masalah tersebut, dia dengan cepat mengubah topik dengan bertanya, apakah sesuatu terjadi di klan baru-baru ini? Kenapa para tetua memiliki ekspresi tidak nyaman seperti itu? Petik 2. Ya, baru-baru ini klan Jia Lai berhasil mengundang alkemis tingkat pertama dari dewa yang tahu di mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut Return of Spring Powder. Obat ini murah namun efektif, membuatnya diterima dengan sangat baik dan disukai oleh tentara bayaran di kota Wutan. Sun Er mengangguk saat dia mengerutkan alisnya dan melanjutkan menjelaskan, karena pengaruh dari Return of Spring Powder, lalu lintas di pasar Xiao Klan telah dipotong hampir setengahnya dan karena kerugian ini, para pedagang dari pasar telah pindah ke marketplace klan Jia Lai. Meskipun baru beberapa hari, Xiao Klan sudah cukup menderita secara ekonomi, menyebabkan Paman Xiao khawatir tentang acara ini. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya mengerti, tidak heran ketiga sesepuh memiliki ekspresi yang suram. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya saat dia mengusap hidungnya, mencibir dalam hatinya, hanya seorang alkemis tingkat pertama, apakah Jia Lai Klan benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Xiao Yan menemukan alasan untuk berpisah dengan Sun Er sebelum diam-diam menyelinap keluar dari klan. Berhenti sejenak untuk berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil terdekat milik klan Jia Lai. Meskipun dia tidak tertarik untuk membantu para sesepuh meringankan masalah mereka, dia berharap dalam kemampuannya, dia dapat menjadi bantuan bagi ayahnya. Untuk membantu, dia perlu tahu harus mulai dari mana, karena itu, Xiao Yan harus terlebih dahulu menyelidiki pasar klan Jia Lai. Pasar kecil milik klan Jia Lai ini diposisikan di daerah yang agak terpencil dan dengan demikian biasanya menikmati keramaian kecil. Namun, ketika Xiao Yan masuk ke pasar, dia kewalahan oleh jalanan yang padat dan keributan yang memekakkan telinga dari kerumunan. Di jalan lebar, orang-orang bergegas. Beberapa pria bertangan telanjang dan kekar berteriak sambil mati-matian menerobos kerumunan. Dari bau samar darah yang keluar dari orang-orang ini, mereka mungkin tentara bayaran yang haus darah. Karena sering melakukan kontak dengan kematian, mereka sangat menyukai salep penyembuhan. Lagi pula, ketika menembus jauh ke dalam tanah berbahaya, sedikit salep penyembuhan mungkin merupakan harga yang tepat untuk membeli kembali nyawa seorang teman. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiao Yan melihat beberapa tentara bayaran membawa peti kayu kecil sambil mendorong jalan keluar dari kerumunan sebelum dengan gembira melesat keluar dari pasar. Kasus-kasus itu harus berisi, kembalinya bubuk musim semi, kan? Dengan tenang membisikkan kalimat ini, Xiao Yan juga memasuki jalan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menggali ke dalam kerumunan. Di sebuah kios yang menjual Return of Spring Powder, dia menghabiskan 100 emas untuk membeli sebuah peti.
Memegang koper saat dia sekali lagi dengan susah payah keluar dari kerumunan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Memikirkan kembali wajah bangga dan tidak sabar para penjual obat, dia mau tidak mau mencibir di dalam hatinya, anjing-anjing yang menggunakan posisinya untuk menindas orang lain. Saat dia keluar dari pasar dengan kopernya, Xiao Yan mengangkat tutup kopernya. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah, mungkin batu giok kelas terendah. Tidak mungkin mempertahankan efektivitas obat dengan bahan semacam ini. Membuka botol, cairan agak hijau yang mengeluarkan bau obat yang sangat lemah ditemukan di dalamnya. Guru, apakah ini bisa disebut obat? Agak kagum dengan obat yang diencerkan, Xiao Yan tidak tahan tetapi bertanya dalam hatinya. Ya, itu bisa dihitung sebagai obat penyembuhan tingkat terendah dengan beberapa efek penyembuhan. Obat penyembuhan sederhana semacam ini tidak sulit dibuat dan karena sifatnya yang umum hanya bisa dijual dengan harga murah. Inilah mengapa hanya sedikit alkemis tingkat pertama yang repot-repot memproduksinya. Petik 2. Haha, Tuan, Anda datang pada saat yang tepat. Pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang dimurnikan oleh nyala api. Kuali ini ditempa oleh pandai besi terkenal dari Kekaisaran Magia, Master Heir. Tidak hanya memperkuat Doki Flame, itu juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan kemungkinan berhasil memurnikan obat. Hari-hari ini, kuali obat jenis ini sangat dipuji oleh alkemis dari Kekaisaran Jiama. Ya Fei menjelaskan sambil tersenyum, matanya bergerak menyihir. Suara tua itu membawa nada yang sedikit senang. Sedikit ragu-ragu sebelum bertanya lagi, juga persiapkan untukku, cincin penyimpanan, level rendah dengan 500 batang rumput gumpalan darah, 600 bunga tumbuh tulang, 500 bunga popi, 500 buah hidup. Mendengar permintaan ini, kelopak mata Guni sedikit melonjak. Bahkan, cincin penyimpanan, kelas terendah harganya sekitar 70 hingga 80 ribu dan meskipun bahan obat terakhir tidak begitu langka, jumlah besar yang dibutuhkan berarti tidak kurang dari 100 ribu emas untuk disiapkan. Terakhir, jika kuali medis yang disebutkan oleh Ya Fei dilelang, harganya bisa mencapai sekitar 150 ribu. Semua hal ini ditambahkan, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk dikelola. Ya Fei juga tercengang dengan permintaan itu. Rumah lelang tidak dimilikinya sendiri dan oleh karena itu dia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksinya ke kantor pusat. Secara pribadi menggunakan dana senilai 300 ribu bukanlah tidak mungkin tetapi itu pasti akan diketahui oleh atasannya. Dengan ringan menggigit bibir merahnya dan meluangkan sedikit waktu untuk menimbang manfaat yang bisa dibawa oleh alkemis tingkat 4, Ya Fei memberikan senyuman ringan saat dia berkata, Tuan tua, semuanya akan disiapkan dalam 1 jam. Haha, bagus untuk pertama kalinya di depan Ya Fei. Nada biasa Yao Lao yang biasanya tidak antusias digantikan oleh tawa senang. Sebuah tangan cantik muncul dari balik gaun hitamnya untuk mengeluarkan kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yao Lao tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apakah uang ini cukup untuk pembelian, tetapi Anda dapat menambahkan 1 set bahan Ki Gathering Pill. Mendengar apa yang dikatakan, corak kulit Guni berubah tipis. 1 set bahan lain untuk Ki Gathering Pill. Bukankah itu 50 ribu emas lagi? Bibir kemerahan sedikit terbuka, Ya Fei juga sedikit marah. Meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat 4, ini terlalu berlebihan. Meskipun dia marah, Ya Fei menyimpan perasaan ini di dalam hatinya, tidak membiarkan sedikit pun terlihat di wajahnya yang cantik dengan mengenakan ekspresi tersenyum penuh. Memikirkan dirinya sendiri sejenak, dia tertawa getir di dalam hatinya. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa terkadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Haha. Sepertinya kalian berdua salah paham. Kumpulan materi ini bukan untuk saya sendiri, saya hanya berpikir untuk membantu dengan membuat pil pengumpul Ki untuk Anda. Membiarkan kalian berdua membayar biaya material seharusnya tidak terlalu banyak,
kan? Suara tua itu tertawa dengan tenang. Wajah yang sedikit linglung tetapi masih cantik segera setelah tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, kecerdasan Ya Fei untuk sementara tersebar oleh kejutan yang tiba-tiba namun menyenangkan ini. Beberapa waktu kemudian, Ya Fei akhirnya berhasil menekan wajahnya yang memerah dan tenang. Membuat kontak mata dengan bunyi yang sama riangnya, dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut, "Kalau begitu saya harus berterima kasih, Pak." Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.